Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah wa ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarqana min ba'di tafarqa ma'suma. Wa la taj'al ahadan minna wa fina syaqiyya wa mahruma. Rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan dalam thaqafah tentang hakikatul uluhiyah. Sekarang kita akan bicara tentang hakikatul ubudiyah. Jadi hakikatul uluhiyah itu hak Allah. Hakikatul ubudiyah kewajiban hamba terhadap Allah. Memberikan ubudiyah atau al-ubudiyah adalah hak Allah atas hambanya. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Mu'ad, diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Haqqullah 'alal ibad ayya'budu wa la yusyriku bi syai'a. Menyembahnya dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun. Wa haqqul ibad 'ala Allah ayyudkhilahumullahul jannah. Dimasukkan ke surganya. Ibadah adalah kewajiban hamba kepada Allah. Dan ibadah adalah tujuan hidup manusia. Tujuan diciptakannya manusia. Maka tanpa ibadah kepada Allah bukan manusia lagi. Walaupun wajahnya manusia. Dari sini kita perlu bertanya, apa itu ibadah? Apa hakikat daripada ibadah? Nah, hakikat daripada ibadah menurut Ibnu Katsir dan Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan Ibnu Qayyim, al-ibadah itu adalah ghayatul khudu, sesuai dengan linguistik. Klimaknya ketundukan. Klimaknya ketundukan, tunduk. Wa ghayatul tadhallul. Klimaknya merendahkan diri di hadapan Allah. Tunduk itu artinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ghayatut tadallul, klimaknya merendahkan diri, maka dia tidak berani sombong di hadapan Allah. Tidak bisa menolak perintah atau melanggar larangan. Semakin orang merasa rendah di hadapan yang dia ibadahi, maka semakin dia tunduk dan patuh. Dan semakin gengsi, maka semakin gak mau tunduk dan patuh. Maka gengsi tidak boleh digunakan untuk ibadah. Sebab ketika gengsi masuk gak mau ibadah. Itulah makna aba wastakbar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencela banget kesombongan itu. Siapa sih Anda sampai sombong sama Allah?
Kalau Allah sombong, wajar, memang Allah agung. Tapi kalau kita sombong, nggak ada yang perlu kita sombongkan. Karena semuanya bukan milik kita. Seganteng-ganteng kita, pemberian. Sepandai-pandai kita, terbatas pandainya. Nggak ada tempat untuk sombong. Tapi kalau Allah memang sempurna segala-galanya, maka pantas Allah menunjukkan keagungannya. Jadi ibadah adalah ghayatul khudu' ma'a ghayatut tadallul tusahibuhu kamalul khauf wa kamalul mahabbah wa kamalul raja'. Jadi klimaknya ketundukan dan merendahkan diri itu ya disertai pula dengan kesempurnaan. Ini penting. Dikatakan ibadah manakala di sana ada yang menyertai selain klimaknya ketundukan dan merendahkan diri, yaitu apa? Sempurna dalam cinta. Jadi sujudnya karena cinta. Dan bukan hanya sekedar cinta, kamalul mahabbah. Kesempurnaan dalam cinta kepada Allah. Wa kamalul khauf, kesempurnaan dalam rasa takut kepada Allah. Wa kamalur raja, kesempurnaan dalam harapan kepada Allah. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala ngiming-ngiming dengan surganya dan ngiming-ngiming dengan rahmatnya. Maka kalau kita ibadah harus disertai dengan apa? Harapan rahmat Allah. Semakin tinggi harapan kita, maka semakin totalitas kita dalam ketundukan. Kemudian kesempurnaan dalam cinta. Tenggelam dalam cinta itu menyebabkan semua yang kelihatannya mustahil jadi gampang dilakukan. Demikian juga kesempurnaan dalam takut. Indahnya tiga-tiganya ada. Cinta, takut, dan harapan. Pertanyaan. Sudahkah kita melakukan seluruh ibadah dengan motivasi ini? Umpamanya belajar karena cinta, karena harapan, karena takut, karena tunduk dan patuh kepada Allah, atau karena kebutuhan diri, sholat, hafalin Quran, semuanya itu. Ketika ibadah tidak memiliki ruh itu, tidak bisa dikatakan ibadah. Jadi kita tunduk pada seseorang tapi nggak cinta. Kita tunduk tapi kita merasa nggak rendah diri di hadapan dia, bukan ibadah. Ibadah itu kalau dengan apa? Ketundukan, kepatuhan, merendahkan diri, dengan cinta dan harapan. Inilah ibadah menurut Ibnul Qayyim. Saya harapkan dari santri absen berapa? 5 ya? 3 aja. Baik. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa itu ibadah? Ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah.
ismun jami'un lima yuhibbullah wa rasuluhu minal aqwali wal a'mali dzahira wal batinah. Semua jadi nama yang memadukan semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Semua jadi semua yang memadukan atau nama atau istilah yang memadukan semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dari ucapan, dari perbuatan yang zahir maupun batin. Pertanyaannya, dua definisi beda enggak? Beda enggak? Definisi Syekhul Islam Taimiyah dengan Ibnu Qayyim berbeda enggak? Beda atau sama? Jangan bingung. Beda atau sama? Yo beda dong. Beda atau sama? Yang kedua, ada hubungannya enggak? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ayo. Yang keras, yang keras. Variabelnya apa? Sebab akibat atau apa gitu? Masa hubungannya apa? Cinta? Oh gitu gimana? Nggak nyambung gitu. Coba direnungi bersama. Ya, jadi ibadah menurut Ibnul Qayyim klimaknya ketundukan dan merendahkan diri, disertai dengan klimaknya cinta, harapan dan rasa takut. Ibnu Taimiyah, nama yang memadukan semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan diridhoinya, baik perbuatan itu zahir maupun batin, ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Apa hubungan antara keduanya? Apa? Yang ngomong yang panjang. Saling melengkapi. Kalau saling melengkapi berarti definisinya Ibnu Taimiyah enggak sempurna, definisinya ya keterkaitan. Itulah yang saya tanya, keterkaitannya apa? Apa? Ya belajar variabel-variabel. Di perguruan tinggi itu banyak variabel-variabel ya. Variabel X. Iya. Gak apa-apa, terusin apa? Keterkaitannya kayak apa? Jadi cara
Cara seperti Ibnu Taimiyah itu maksudnya apa? Ya. Bagus. Jadi kalau kita lihat apa yang harus kita lakukan daripada ibadah? Apa saja yang kita anggap ibadah? Maka jawabannya adalah semua. Objek ibadah itu apa? Ruang lingkup ibadah itu apa? Semua yang dicintai oleh Allah. Itu ibadah. Ngaji dicintai oleh Allah enggak? Ibadah berarti. Salat dicintai oleh Allah, ibadah, benar enggak? Birrul walidain, ibadah. Ihsan, ibadah. Membela negara, ibadah. Politik untuk mensejahterakan rakyat, ibadah. Tapi pertanyaan, apakah semua ibadah itu ketika kita lakukan dinilai oleh Allah ibadah? Kita sekarang belajar nih, saya ngajar sekarang ini dan kalian belajar. Apakah semua yang kita lakukan hari ini ditulis oleh Allah sebagai ibadah pasti? Perlu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Syaratnya motivasi. Syaratnya motivasi. Lah motivasi kita duduk di sini apa? Motivasinya cari duit? Motivasinya cari jasa? Yang mendorong kita apa untuk duduk di sini? Kalau yang mendorong kita itu, ini adalah perintah Allah, maka aku laksanakan. Saya hamba Allah, diperintahkan maka tidak boleh nolak. Dan ini semuanya saya lakukan karena mencari ridhonya, karena cinta kepadanya, karena takut akan kemurkaan, baru namanya ibadah. Maka saya tanya, apakah semua perbuatan selama ini kita dinilai ibadah? Apakah dorongannya seperti yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim? Ya. Ngapalin Quran, apakah karena mencari ridha Allah atau karena keren dong, milenial? Semuanya punya nilai kan? Lah, itulah ibadah. Nah, berikutnya ayat-ayat yang berkaitan dengan makna ibadah. Ya, berikutnya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan makna ibadah. Dan ayat ini pasti baru sebagian kecil. Ayat ini adalah sebagian kecil. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang perlu diinventarisir. Satu, ibadah tujuan diciptakan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali li itu li taklil ya, dalam bahasa Arab li taklil, illah motif tujuan, kecuali untuk menyembah kepadaku, buduni, nunnya kan kasrah itu aslinya liyak buduni. Aku tidak membutuhkan dari mereka dari rezeki, dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Tapi Allah lah yang memberikan rezeki. Jadi ketika hidup kita
kita diciptakan untuk ibadah, maka pertanyaannya adalah apa konsekuensinya? Konsekuensinya semua aktivitas hidup hanya untuk ibadah. Jadi tidak boleh ada sedikit apapun dari kehidupan kita yang lepas dari nilai ibadah. Apa saja. Tapi pertanyaan, tapi kan ada bab ibadah, bab muamalah, itu berarti yang muamalah nggak ibadah dong. Kan ada bab ibadah dan bab selain ibadah. Semuanya sebenarnya ibadah, cuma ibadah dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Ibadah murni dan ibadah tidak murni. Artinya ibadah yang memang semuanya untuk Allah, dan ada ibadah aslinya adalah tabiat manusia, kebutuhan manusia, yang Allah perintahkan supaya untuk ibadah kepada Allah. Walaupun makan untuk perutmu, untuk yang menikmati, tapi niatkan untuk ibadah kepada Allah dengan cara halalan thayyibah, dengan cara sebagai sarana untuk ibadah, jadi ibadah. Jadi ayat ini menunjukkan hendaklah fokus ibadah, seluruh hidup kita harus dijadikan nilai ibadah. Apa saja, makan, minum, beristri, semuanya nilai ibadah. Jangan ada satu molekul dalam kehidupan kita yang tidak bernilai ibadah. Ibadah adalah perintah Allah dan Rasulullah yang mengungkapkan. Dan kita diperintahkan untuk mengungkapkan. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Qul la a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah aku diperintahkan. Ayo, perhatikan ya. Katakanlah aku diperintahkan untuk ibadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Aku diperintahkan untuk menjadi yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Katakanlah, aku takut lalu maksiat kepada Rabbku pada hari yang agung. Katakanlah, kepada Allah lah aku beribadah dengan memurnikan ketundukan kepadanya. Sembahlah apa yang kalian maui dari selain Allah. Tapi ingat, sesungguhnya kerugian adalah orang yang kehilangan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Itulah kerugian yang nyata. Jadi kalau kita nggak ibadah, rugi nyata. Iya, kehilangan diri kita dengan masuk neraka, kehilangan keluarga kita dengan masuk neraka. Ibadah itu perintah, ya. Fokus terhadap perintah. Kita hanya diperintahkan untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya. Yang lainnya dilakukan kalau itu dinilai ibadah, kalau enggak usah. Nih, jadi tadi ibadah adalah tujuan hidup. Ibadah adalah perintah Allah. Ibadah yang paling pokok adalah dalam masalah ketundukan, masalah hukum. Ketundukan masalah hukum. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan
Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kok enggak kelihatan? Ya. Ini perkataan siapa? Nabi Yusuf kepada teman narapidana. Ya. Jadi contoh dakwah di penjara itu siapa? Nabi Yusuf. Wahai teman-temanku yang di penjara, tidaklah kalian menyembah selain Allah kecuali hanya sekedar nama-nama yang dikarang-karang oleh kalian dan nenek moyang kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan argumennya. Tidak ada dalil sama sekali ini. Orang musyrik itu tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya. Kemudian lihat nih, ini din dan ibadah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Berarti apa? Kalau mau ibadah kepada Allah, jadikanlah hukum Allah sebagai hukum satu-satunya hidup kalian. Kalau Anda ingin beribadah kepada Allah, hukumnya milik Allah, keputusannya milik Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah din yang lurus. Kalau agama kita mau lurus, masalah hukum. Semuanya. Maka tidak boleh orang mengkafir-kafirkan orang tanpa dengan dalil, nggak boleh. Memvonis orang bukan ahli surga, nggak boleh. Itu hak Allah itu. Dzalika dinul qayyim. Din lurus itu murni tauhid dalam ibadah. Din yang lurus itu murni tauhid dalam ibadah. Dengan memurnikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa cakupan ibadah? Cakupan ibadah di sini. Qul inna sholati. Paling enak karena ini jadi doa iftitah sholat setiap saat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini dalil Islam yang murni itu ini gitu. Jadi ada Islam status dan ada Islam substantif. Nih, Islam itu ada dua. Islam apa? Status. Islam status pokoknya KTP-nya Islam. Pernah syahadatain. Ya, itu status. Tapi yang murni, yang substantif, yang merealisasikan slogan hidupnya. Yang merealisasikan slogan hidupnya. Apa? Qul inna
Solati. Solati artinya seluruh ibadah ritualku. Qul inna solati artinya apa? Seluruh ibadah ritual. Artinya apa? Ya zikir, ya doa, ya baca Quran, ya munajat, ya tawakal, inabah. Ini hanya untuk Allah. Dengan cara sebagaimana yang Allah ajarkan, bukan dengan cara seenaknya sendiri. Kalian pernah lihat orang yang zikir sampai joget-joget? Hah? Nah, nggak diajarkan oleh Allah itu. Semuanya paket. Inna solati, sesungguhnya solatku, yaitu ibadah ritualku. Qul inna solati, sesungguhnya ibadah ritualku. Wa nusuki, nusuk apa? Penyembelian, isyarat pengorbanan. Pengorbanan harta, pengorbanan jiwa. Nusuk. Sesungguhnya salatku dan ibadah pengorbananku. Wa mahyaya, mahya itu apa? Seluruh aktivitas hidup, kehidupanku artinya aktivitas hidupku. Makan, minum, berpolitik, mencari duit, bertamasya, seluruh hidupnya. Wa mamati, jalan kematian. Matiku artinya jalan kematian. Matiku untuk apa? Semuanya lillahi rabbil alamin. Ini penting. Semuanya untuk lillahi rabbil alamin. Ya kalau lillahi rabbil alamin ya sesuai yang Allah kehendaki. Jangan sampai kita mempersembahkan kepada Allah sesuatu yang Allah nggak butuhkan. Dan Allah nggak butuhkan sesuatu. Artinya yang Allah tidak kehendaki. Jangan sampai kita mempersembahkan kepada Allah apa yang Allah nggak kehendaki. Dengan cara apa yang Allah kehendaki. Joget-joget itu tidak ada. Ibadahlah kepada Allah dengan joget-joget nggak ada. Maka Allah mencela joget-joget. Allah mencela ibadah orang yang pakai joget-joget. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'au wa tasdiya. Kok joget-joget gimana? Allah tidak suka ibadah kepada Allah dengan teriak-teriak. Allah nggak suka ibadah kepada Allah dengan telanjang. Allah tidak suka beribadah dengan kebencian. Ya. Ini ruang lingkup ibadah. Maka di antara ruang lingkup ibadah adalah masalah makanan dan masalah minuman. Kuncinya satu, halalan thayyiban. Jadi ketika kita menuntut ada sertifikasi halal bapaknya, itu sebenarnya dalam rangka ibadah. Ya, perlu ada sertifikasi halal, maka ada penyembelihan halal, ada pengawasan halal, BUPM, MUI bapaknya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban
washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rizkikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Makanlah dari apa-apa yang Allah rizkikan kepada kalian dalam kondisi halal thayyibah, dan bersyukurlah kepada nikmat Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Jadi sederhana, kuncinya sederhana. Kalau kalian mau ibadah kepada Allah, lakukan segala secara halal, termasuk secara prosedural. Lihat nih, hiduplah secara apa? Prosedural yang disepakati baik, secara halal, legal prosedural. Ya, jadi jangan ilegal. Legal itu syar'i ya, secara syar'i. Syar'i itu legal dan prosedural. Nikah kan harus ada prosedurnya, ya kan? Makan ada prosedurnya, menyembelih ada prosedurnya. Maka ini salah satu contoh kekufuran sebagian masyarakat adalah kekufuran tidak mau diatur ekonominya dengan Islam. Ya, ini contoh. Wa ila madyana akhahum Syuaibah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum adzab yawmin muhit wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafidh. Terus jawabannya apa? Nabi Syuaib mengatakan apa? Ayo sempurnakan takaran dan timbangan. Jangan dikurangi takaran dan timbangan. Itu artinya apa sekarang? Berikanlah semua haknya. Semua haknya. Maka undang-undang cilaka jadi celaka benar. Ada undang-undang namanya cilaka, pencipta lapangan kerja, disingkat cilaka, jadi celaka benar. Maka kemudian dia ciptaker, tahu nggak ciptaker? Salah satu isi ciptaker sekarang ramai karena itu nanti yang di Kalimantan, di Sulawesi, yang mereka punya rumah adat, turun-turun mereka. Itu kalau dulu dikelola oleh asing, diambil, kemudian mereka nggak dikasih, mereka bisa protes. Kalau sekarang protes langsung penjara. Jadi caranya Pak, Anda harus diem kalau tanah Anda dikasihkan pemerintah kepada asing. Bahaya nggak ya? Dan izin semuanya pemerintah pusat. Pemerintah daerah nggak punya hak untuk ngasih izin. Nah, ini repotnya kemarin kan Anies Baswedan bisa ngerem itu reklamasi. Nanti kalau ini hak pemerintah pusat udah nggak bisa apa-apa. Itu nanti negara Indonesia dibuka kerannya untuk dikuasai asing. Kita semuanya jadi budak. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini enggak benar. Ekonomi enggak gitu. Ekonomi itu ekonomi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Semuanya dikuasai negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Nah, orang kafir ngomong, qalu ya Syuaib
As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Salatmu intervensi nih. Mereka nggak mau, salatnya intervensi ya. Jadi kalau bicara tentang apa? Kalau jual beli harus halal, kalau proyek jangan nyogok. Intervensi amat sih salatmu. Jangan bicara politik di masjid, jangan intervensi politik. Enggak, Islam ibadah itu meliputi segala kehidupan. Kita harus jadikan parlemen sebagai sajadah untuk kepada Allah. Tidak menetapkan hukum kecuali diridhoi oleh Allah. Sebagai pasar sajadah lebar untuk ibadah kepada Allah, untuk mendatangkan kebutuhan masyarakat dan tidak mengurangi hak mereka. Nah, disinilah letaknya ibadah, menjalankan perintah dan menjauhi semua yang haram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat hadis ini sampai kalian mati. Ambil makanan halal secara substansial dan secara prosedural. Kalau diajar ini udah semuanya masuk, bener nggak? Tepat guna, tepat ya perjanjian, tepat prosedur, tidak curang. Ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara bihil mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqal ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya Allah itu suci, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman persis apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Nah, ini penting penerimaan ibadah. Tanpa ini ibadah gak diterima. Tsumma dzakara rajulu yutilus safar ash'af aghbar yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Kemudian Rasulullah menyebutkan orang yang panjang perjalanannya. Perjalanan itu menyebabkan doanya terkabul. Penampilannya lusuh, kusut, berdebu. Itu juga termasuk penyebab terkabulnya doa. Yamuddu yadai ila sama, mengangkat tangan, itu juga termasuk pengabulan doa. Ya Rob, ngerengek dalam doa, itu juga pengabulan doa. Tetapi apa? Ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Makanannya haram, pakaiannya haram, gizinya haram, bagaimana dikabulkan? Ingat kalau kita ya melakukan semuanya yang haram itu, ya seluruh ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat ibadah itu apa? Thayyib, halal thayyiban, secara substansial dan secara prosedural.
dalam rangka cinta dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah suci dan tidak menerima hamba yang suci kecuali yang suci. Maka dikatakan man ya'khudhu anni haula'il kalimat. Rasul pernah mengatakan apa? Siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat ini dariku, fayamalu bihinna au yu'allimu man ya'malu bihinna. Dia mengamalkan 5 ini atau mengajarkan orang untuk mengamalkan 5 ini. Abu mengatakan, ana ya Rasulullah, saya mengamalkan ya Rasulullah. Fa akhadha biyadayya fa'adda khamsan. Rasul ngitung 5. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Kuncinya tinggalkan semua yang haram, maka Anda sebagai ahli ibadah. Jadi bukan qiyamul lail tapi makanannya haram. Tinggalkan semua yang haram. Ittaqil maharima. Tinggalkan yang haram-haram. Takun a'badan nas. Engkau menjadi orang yang ahli ibadah. Warḍa bima qasamallahu lak. Ridholah dengan pembagian Allah untukmu, takun aghnan nas. Engkau menjadi orang yang paling kaya. Qanaah. Wa ahsin ila jarika takun mu'minah. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, engkau menjadi orang beriman. Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik, takun muslimah. Posliho, perlakukan manusia sebagaimana engkau suka diperlakukan muslim. Ibadah juga dalam masalah dagang yang memadukan antara ibadah dengan pasar. Pasar dijiwai ibadah. Ibadah tidak dilupakan oleh pasar. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Manusia-manusia yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, mereka takut suatu hari yang hati itu berguncang, pandangan berguncang. Itulah orang-orang yang dibalas oleh Allah dengan yang paling baik apa yang mereka lakukan. Ini contoh apa? Ibadah harus dengan khauf dan roja. Iya, jadi apa? Ibadah harus dengan apa? Khauf dan roja, harapan dan rasa takut. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kan lana khashi'in. Inilah makna ibadinas sholihin. Nah, kemarin ya, ibadinas sholihin ini Masya Allah produktif, halal thayyibah, dekat dengan Allah, cinta dengan Allah, takut kepada Allah. Takut dan cintanya kepada Allah melahirkan kebaikan-kebaikan. Ya,
Jadi takutnya kepada Allah melahirkan segala kebaikan. Oke, ini ibadah. Mana lagi ibadah? Ibadah kan rasa takut. Wa iyaya farhabun. Wa khaf fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku dan jangan takut kepada mereka jika kalian beriman. Wa ila rabbika farghab, dan hanya dengan Allah hendaklah Anda yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, inilah. Maka kita menuntut penampilan ibadah itu adalah penampilan santri yang paling dominan. 10 menit sebelum adzan sudah di masjid, atau minimal 10 menit sebelum qomat sudah di masjid. Sudah belum? Iya. Jadi penampilannya khusyuk, penampilannya ibadah, tapi yang lainnya juga tepat waktu, ya. Inilah. Ada pertanyaan silakan. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya ada acara masalahnya. Ya, silakan kalau ada. Jadi ibadah itu nikmat nggak? Tapi kita menikmati ibadah kita? Belum. Jadi kalau kita belum menikmati ibadah, berarti belum bernilai ibadah. Ya. Kalau ibadah itu nikmat, maka orang istiqomah tidak? Semangat nggak? Semangat. Jadi kalau kita belum bersemangat dalam ibadah, berarti nilai ibadah belum sempurna. Iya nggak? Nabi SAW mengatakan, sholat itu qurratu ain. Perhatikan ya, waju'ilat qurratu aini li sholat, dijadikan sholatku penyejuk mata. Tapi tidak lupa untuk menolong saudaranya. Maka beliau mengatakan, saya berjalan dengan saudaraku untuk menolong dia dalam menunaikan keperluannya, lebih kusukai daripada iktikaf di masjid ini sebulan lamanya. Jadi ketika pas diperlukan bantuan, maka terdepan. Ya, dari sini ibadah itu integral dalam Islam. Jihad ibadah, amar ma'ruf munkar ibadah, dakwah ibadah, melakukan gerakan sosial ibadah. Ya. Jadi tidak ada satu kegiatan apapun yang keluar dari nilai ibadah. Minimal jangan sampai melakukan sesuatu yang sia-sia. Min husnil islami tarkuhu ma la ya'ni. Ibadah yang paling rendah bagian daripada iman, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan diri dari jalanan.
Oke. Belajar yang paling bagus kalau interaktif. Ada pertanyaan? Ada problem dalam ibadah? Ada problem dalam praktek dan pemahaman? Sudah paham semuanya? Ya. Kalau memang tidak ada, saya cukupkan sekian dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun salin walhamdulillahi rabbil alamin.